Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, semua sehat ya? Sehat, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau memimpin untuk berdoa, Mas Deva? Oke, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih. Dan di sini sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita SBD terlebih dahulu. Dan SBD itu nanti kita tepuk, ada 4 tepuk, di mana tepuk yang ganjil itu nanti kita tepuk, tapi yang tepuk genap itu kita diam. Contohnya misal tepuk 1 kan itu ganjil, nah itu kita tepuk. Tapi kalau tepuk kedua kan itu genap, nah itu kita diam. Sampai sini sudah paham? Bisa dicontohkan dulu? Bisa. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, genap kan harus diam. Tepuk 3, tepuk 4, diam. Hampir. Genap kan diam. Oke, udah paham semua? Ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk 1. Oke, pelan. Tepuk 2. Ayo. Tepuk 1. Tepuk 4. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Oke. Di sini kalian udah itu ya? Udah fokus sama atau belum? Sudah. Oke, kita mulai untuk materi pada siang hari ini. Sebentar ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mempelajari atau membahas tentang pilihan karir setelah lulus SMA. Nah, di sini kalian itu nanti pasti akan bertanya dengan diri kalian sendiri. Nah, ketika kalian mau lulus itu, aku mau kemana ya? Seperti itu. Untuk kalian setelah ini kan kalian kelas 3 SMA ya. Nah, kalian sudah menjelang untuk lulus SMA. Dan di sini kita kalian semua juga harus mempunyai pikiran bisnis ini kita mau kemana. Dimana ini nanti kalian juga akan itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari kedua orang tua kalian, mungkin dari teman-teman kalian, ataupun orang di sekitar kalian. Dengan pertanyaan itu dengan inti yang sama. Contohnya seperti melanjutkan setelah ini kamu akan melanjutkan kemana? Kamu mau kerja atau kuliah? Seperti itu. Atau mungkin kamu mau menikah, langsung menikah. Nah, di situ. Nah, di sini itu nanti kita akan mempelajari di pilihan karir ada 4 pilihan. Yang pertama pilihan melanjutkan studi ataupun kuliah. Yang kedua itu melanjutkan kursus atau pelatihan. Dan yang ketiga itu bekerja langsung masuk ke dunia kerja. Dan yang keempat itu berkeluarga ataupun menikah. Nah, untuk tujuan pada pembelajaran ini nanti itu agar kalian itu nanti mengetahui bagian-bagian karir di bidang tertentu, di mana itu nanti kalian juga akan memahami untuk mempersiapkan yang dibutuhkan untuk studi, kursus, dunia kerja ataupun berkeluarga. Dan juga ini nanti tujuannya agar kalian itu nanti bisa dapat membantu kalian untuk merencanakan masa depan kalian untuk kedepannya mau seperti apa dan mau bagaimana. Oke. Nah, di sini yang pertama itu melanjutkan studi ke perguruan tinggi ataupun ke universitas ataupun kuliah. Nah, di sini teman-teman sudah ada pikiran atau belum mau kemana setelah ini? Sudah.
Oke, untuk Mbak siapa, Mbak Adis ya? Iya. Mau kemana di sini, Mbak? Saya nanti kalau udah lulus mau jadi pramugari. Oh, pramugari. Iya. Oke, untuk Mbak Aru? Saya mau jadi seniman. Oke. Mbak Liana? Kuliah sambil kerja. Oh, kuliah sambil kerja. Oke, di sini kita yang pertama itu akan membahas tentang melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, tujuannya ini untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dimana kalau kalian nanti itu kuliah, nah kalian itu nanti akan mendapatkan ilmu di bidang tertentu, mendapatkan ilmu yang lebih mendalam lagi. Nah, di situ juga ketika kalian itu kuliah itu nanti kalian mendapatkan pekerjaan yang insya Allah itu akan mempunyai lowongan kerja yang luas. Contohnya terutama itu seperti profesi-profesi, contohnya di guru, dosen, guru, dokter, akuntan, dan lain sebagainya. Nah, dan selain itu juga kalau kalian kuliah, kalian juga akan menemui atau bertemu dengan teman-teman kalian di berbagai daerah. Mungkin ada yang dari Jakarta, Bangka Belitung, Papua, mungkin dari Yogyakarta, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian untuk mau melanjutkan studi ke perguruan tinggi itu nanti kalian itu pendidikan tinggi itu nanti pemilihannya sesuai dengan minat dan bakat kalian ataupun kemampuan kalian sendiri. Jadi di sini itu sesuai dengan kemampuan kalian, bakat dan minat kalian sendiri. Jadi di sini kalau kalian mau kuliah itu kalian harus memahami terlebih dahulu. Kalian bisa searching ataupun tanya ke orang sekitar seperti itu. Dan itu di sini kalau kalian melanjutkan kuliah, kalian juga harus melihat kondisi sosial ekonomi kalian, dan kalian juga harus membicarakan terlebih dahulu dengan kedua orang tua kalian mau diizinin atau tidak untuk kuliah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini hal yang penting sebelum memilih studi lanjut, yaitu yang pertama fokus pada cita-cita kalian sendiri. Kalian misalnya kalian kalau mau menjadi guru, nah kalian harus berkuliah di jurusan perguruan itu. Oke. Nah, selanjutnya itu kalian juga harus fokus pada bakat kalian sendiri dan juga fokus pada jurusan. Ketika kalian memilih jurusan, kalian itu tidak boleh ngasal memilih, ataupun kalian itu meniru temannya. Mungkin Mbak Arum tanya dengan Mbak Adis, kamu mau mengambil jurusan apa? Mbak Adis menjawabnya mau ke jurusan manajemen misalnya ya, manajemen, dan Mbak Arum juga ikut-ikutan, tapi itu hanya meniru, bukan tentang dari diri sendiri, dari bakat Mbak Arum, minatnya dan juga kemampuan dari Mbak Arum, karena di situ nanti akan berdampak ke masa depan kalian sendiri. Oke. Nah, dan selanjutnya itu pilihan yang kedua itu mengikuti kursus atau pelatihan. Di sini tujuannya memperoleh keterampilan spesifik dan meningkatkan produktivitas kerja. Di mana kursus atau pelatihan itu belajar untuk memperdalam kemampuan teknis di bidang tertentu. Di mana ini ada beberapa bidang. Yang pertama contohnya itu di bidang teknologi, seperti contohnya komputer. Komputer itu di MS Word ataupun Excel. Yang kedua itu ada desain grafis, di mana ketika misal kalian itu bisa jago desain, kalian bisa untuk membuka usaha sendiri. Nah, ada juga di bidang keterampilan praktis, di mana seperti contohnya itu di tata rias. Nah, apa itu tata rias? Make up. Nah, di make up itu mungkin kalian itu kalau sudah bisa di kursus di bagian make up, kalian bisa untuk make up, kalian itu bisa untuk membuka usaha menjadi MUA, betul, dan juga bisa untuk membuka salon itu kalian menjadi MUA seperti itu. Dan juga untuk mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, kursus atau pelatihan ini itu yaitu pendidikan non formal untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kalian. Dan tujuannya itu untuk
menguasai keterampilan yang langsung bisa diterapkan. Nah, dan selanjutnya memasuki dunia kerja. Nah, tujuan ini bisa untuk menjadi diri kita itu menjadi lebih mandiri, aktualitas diri, dan memperoleh penghasilan sendiri. Mungkin dari kalian ada yang setelah ini langsung bekerja? Ada. Siapa yang setelah ini langsung bekerja? Saya. Mau kerja di mana, Mbak? Saya mau jadi pramugari. Oh iya, semoga ya Mbak ya. Nah di sini ketika kalian memasuki dunia kerja, kalian itu nanti juga lebih ke kalian itu bisa lebih belajar mandiri, kalian bisa berpenghasilan sendiri, kalian kerja keras, banting tulang, tapi kalian itu mempunyai penghasilan diri sendiri. Di situ kalian itu nanti memberikan manfaat, mengembangkan soft skill kalian, dan juga kalian itu nanti mempunyai banyak sekali pengalaman dalam bekerja dan penuh tanggung jawab dari kalian bekerja itu, dan bisa untuk mempunyai kesempatan belajar dan pengalaman nyata di lingkungan bekerja. Nah, selanjutnya memasuki kehidupan berkeluarga. Apa itu memasuki kehidupan berkeluarga? Menikah. Mungkin setelah ini ada yang langsung untuk menikah? Baru. Saran dari ibu, jangan langsung menikah, karena di situ karena tanggung jawabnya itu besar sekali dan juga berat. Kalau Mbak Arum mau menikah tapi Mbak Arum mempunyai pasangannya itu belum bekerja, bagaimana menafkahi Mbak Arum? Ya, nah di sini tujuannya memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah itu membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Nah, di sini itu manfaatnya itu untuk mengasah kemampuan manajemen rumah tangga, membentuk karakter, tanggung jawab sosial, moral, dan ekonomi, dan menjadi individu dewasa yang siap menghadapi tantangan hidup. Ini bisa dibilang cukup berat untuk kita di SMA. Nah, oke, dari sini mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya? Belum. Oke, belum ada yang bertanya ya. Di sini ada kertas. Ini termasuk bola karir, di mana ini nanti ada di dalam ini. Kalian mengambil ini, ada pertanyaan di dalamnya, dan kalian nanti menjawabnya di sini ya. Boleh ini bagikan terlebih dahulu. Ya semuanya Bu. Oke, ini mau dimulai dari sebelah sini atau sini? Dari sana. Dari belakang. Oke. Boleh dikonsol nggak terus diambil? Lotre. Boleh dibuka sekarang? Boleh, langsung dijawab di kertas toplock. Jangan sampai sobek. Itu ada pertanyaannya. Saya kasih waktu 1 menit saja. Dijawab singkat, tidak apa-apa. Sudahkah anak-anak? Sudah? Enggak? Silakan dimasukkan. Boleh diterkop. Iya.
Oke, dari tujuan belajar ini itu karena biar kalian itu mempunyai pemahaman dalam materi ini tadi dan juga ada gambaran-gambaran untuk bagaimana setelah ini kalian memikirkan lebih matang lagi. Ini selanjutnya ada kesimpulan. Mas Breva boleh dibaca. Setelah lulus SMA atau MA, setiap individu dihadapkan pada beberapa pilihan karir yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan pribadi dan profesional. Pilihan tersebut mencakup melanjutkan studi, mengikuti kursus atau pelatihan, memasuki dunia kerja maupun membangun keluarga. Dalam menentukan langkah, penting untuk mempertimbangkan minat, bakat, kemampuan akademik, kondisi ekonomi, serta kesiapan mental dan sosial. Perencanaan yang matang dan sikap bertanggung jawab jadi kunci untuk mencapai kesuksesan, baik dalam pengembangan diri, karir, maupun kehidupan keluarga. Dengan pemahaman ini, setiap individu dapat membuat keputusan yang tepat dan membangun masa depan yang lebih terarah dan bermakna. Oke, ada yang bisa untuk lebih menyingkatkan dari kesimpulan ini, Mbak Riana? Sebelumnya saya ingin membagikan LKPD terlebih dahulu. Ini nanti dikumpulkan setelah istirahat. Nanti perwakilan satu siswa ke ruang guru untuk menemui ibu. Oke, itu nanti jangan lupa untuk diisi dan dikumpulkan ya anak-anak. Untuk Mbak Riana kita lanjutkan. Tadi Ibu menyuruh Mbak Riana untuk menyimpulkan lebih singkat dari pembelajaran pada siang hari ini. Intinya harus mempertimbangkan pilihan karir supaya kita tidak salah jurusan. Oke, betul sekali. Di sini kesimpulannya itu seperti apa yang dibicarakan oleh Mas Brito dan Mbak Riana. Di sini kita harus mengawali ataupun merencanakan pilihan untuk melanjutkan kedepannya mau bagaimana dan seperti apa. Dan itu kita itu memilih jangan asal memilih. Jadi kita pikirkan secara mendalam dan lebih matang lagi. Oke, sekian dari Ibu. Mungkin dari kalian tidak ada pertanyaan lagi? Belum. Oke, cukup ya anak-anak. Oke, baik. Kurang lebihnya Ibu dari awal sampai akhir dalam berkata ataupun bersikap kepada kalian semua mohon dimaafkan ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.